Silakan Amaze Balls. Malam. Ini ada nggak? Halo malam Kak Elia dan Kak Timothy. Ya, silakan. Nah, aku mau tanya Kak. Aku ada punya dua kejadian yang menurutku yang aku sendiri tertarik gitu. Kejadian yang ada di Alkitab. Yang pertama itu adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya itu di Matius 17 ayat 20. Dia bilang gini, kalau seandainya mereka punya iman yang sebesar biji sesawi aja, kita itu bisa bahkan memindahkan gunung gitu ya. Nah, yang mau aku tanya itu maksud dari perkataan Yesus itu sebenarnya apa gitu? Apakah itu secara eksplisit kita bisa melakukan hal yang mungkin saat ini mustahil gitu ya? Kalau kita punya iman yang ya dibilang kalau sebesar biji sesawi aja gitu. Atau ada maksud tersirat gitu dari perkataan dia kepada murid-muridnya itu gitu Kak? Ya, tentang perumpamaan biji sesawi ya. Kita lihat di dalam Markus. Bukan di Markus deh. Mana tadi ya? 17 ayat 20. Iya, Matius 17. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada mustahil bagimu. Ya, ini sebenarnya tidak tidak bisa ditafsirkan secara harfiah bahwa kalau saya beriman kepada Kristus lalu saya suruh gunung itu pindah lalu dia akan berpindah. Enggak. Kenapa? Tetap itu di dalam kedaulatan Allah. Ya. Artinya gini, iman yang besar itu, ada seorang pendeta pernah berkata begini, iman besar itu ketika kamu suruh gunung itu pindah, dia akan pindah. Tapi iman yang benar, kalau kamu suruh gunung itu pindah tapi dia tidak pindah, kamu tetap percaya. Kenapa? Di balik imannya kita kepada Allah, ada kedaulatan Allah yang melingkupi segala sesuatu. Apakah iman kita itu sesuai apa yang kita imani itu terjadi demikian? Apakah itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah atau tidak? Ya, bisa saja gunung ini berpindah kalau Tuhan mengkehendaki. Jadi semua kembali kepada kehendak Allah. Apakah kehendak Allah selaras dengan apa yang kita imani menurut keinginan kita atau tidak? Ketika saya misalnya mengimani bahwa dia akan sembuh, tapi kalau Tuhan tidak izinkan dia sembuh, lalu ketika dia tidak sembuh, berarti apakah iman saya akan hilang? Enggak. Ya, karena tetap di dalam kedaulatan Allah. Jadi perumpamaan biji sesawi ini tuh sebenarnya tentang apa ya? Tuhan Yesus itu mau menekankan tentang iman yang sejati. Bagaimana sebenarnya iman yang sejati itu. Jadi bukan tentang makna literal, kalau kamu ngomong gunung itu nggak pindah, berarti iman kamu nggak sejati. Bisa terjadi demikian, tetapi tidak lantas hal itu yang menjadi tolak ukur bagi mengukur iman orang lain. Karena Ayub pun di dalam penderitaannya, kurang besar apa iman Ayub, Tuhan sendiri approve dengan iman Ayub. Lihatlah betapa salehnya dia. Tetapi ketika dia sakit, dia mengalami pencobaan, dia mengalami ujian yang dari Tuhan, dia mengharapkan apa? Kesembuhan lah dan lain-lain. Tetapi apakah itu terjadi sama dia saat itu juga? Enggak. Tapi ketika dia tetap setia, kenapa itu enggak terjadi? Karena Tuhan belum izinkan waktu itu terjadi. Ya, artinya apa? Apa yang diimani Ayub itu tetap tidak boleh lebih tinggi dari apa yang Tuhan kehendaki menurut ketetapan dan tujuan yang ilahi. Ya, karena ketika Ayub menginginkan aku, mengapa begini ya Tuhan, mengapa aku mendapatkan hal seperti ini, Tuhan tetap tidak mau melakukan apa yang seperti Ayub imani, tetapi Tuhan kemudian memulihkan Ayub
pada keadaan yang sebelum bahkan 2 kali lipat itu karena apa? Karena tujuan Allah itu telah selesai. Artinya apa? Apa yang kita imani, kalau tidak selaras dengan perizinan dan kehendakan Allah, tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau kita mengimani sesuatu dan itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari dirinya, menurut ketetapannya dan tujuannya sendiri, hal itu akan terjadi. Gitu. Jadi jangan memandangnya itu kalau saya takutnya ada orang pikir kalau saya suruh gunung itu pindah lalu gunung itu nggak pindah padahal saya percaya Yesus berarti saya nggak punya iman. Bukan begitu, ya. Oh, oke Kak. Oh, nah selanjutnya tuh Kak, kenapa di situ istilahnya Yesus ibaratnya kayak membuat tolak ukur gitu sebesar biji sesawi. Nah, apakah iman seseorang itu bisa diukur gitu? Dan kalau seandainya maksudnya diukurnya itu sebenarnya kan kalau iman itu kan ya udah percaya kepada Kristus, ya berarti kita beriman kepada Dia. Apakah iman kita itu bisa diukur besarannya gitu Kak? Maksudnya? Ya, kenapa menggunakan biji sesawi? Karena dalam budaya orang Yahudi, biji sesawi itu hal yang kecil, disepelekan. Tapi coba perhatikan, Yesus nggak ngomong sekecil biji sesawi, tapi sebesar biji sesawi. Padahal biji sesawi itu kecil. Tuhan Yesus nggak ngomong sekecil biji sesawi, tapi sebesar biji sesawi. Artinya apa? Kalau iman yang adalah anugerah itu ada di dalam kita, itu bisa merubah kita dan merubah orang yang ada di sekitar kita. Seperti apa yang iman itu kehendaki dan apa yang Tuhan kehendaki terlebih. Ya, makanya respon para murid di situ itu adalah kerendahan hati mereka dan iman mereka semakin bertambah dan bertumbuh ketika mendengarkan itu. Ya, jadi ya hal-hal terkecil sekalipun yang ada di dalam kita yang dikaruniakan Tuhan itu berarti karena yang Tuhan jadikan pun murid-muridnya itu adalah orang-orang kecil. Apa yang dipandang dunia ini hina dan kecil, itu yang dipakai Allah melakukan perbuatan yang besar. Demikian juga iman. Kalau kamu punya iman kecil, itu bisa berbuah besar, apalagi iman yang besar. Begitu. Identiknya begitu. Tapi kalau saya lihat di Alkitab, iman yang besar itu selalu diuji dengan penderitaan. Karena mujizat itu, orang-orang yang imannya kecil itu selalu diukur dengan hal-hal yang demikian. Tapi kalau iman membuktikan imannya itu besar atau tidak, itu ketika dia diberi penderitaan. Sama seperti Rasul Paulus, ketika dia menderita, apakah imannya tetap bertahan, tetap setia atau enggak? Jadi kalau orang Kristen di masa kini itu sedang ketika dia belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tapi dia dalam keadaan pencobaan-pencobaan, dia dalam pengujian, itu sedang memproses orang itu untuk membuktikan apakah imanmu besar dan apakah imanmu benar. Di dalam apa? Pengharapanmu. Karena tidak ada orang punya pengharapan kalau tanpa iman. Karena iman itu yang menghasilkan pengharapan yang besar dan pengharapan yang benar. Nah, sebaliknya, kalau orang imannya kecil, ya, untuk memperbesar iman itu, maka mukjizat-mukjizat secara langsung diperlukan. Tapi kalau iman orang sudah besar, diberi penderitaan, itu diuji. Apakah benar demikian adanya atau enggak? Bukan untuk diberitahu dan dibuktikan kepada Allah, tetapi agar manusia bisa mengetahui siapa dirinya dan orang-orang di sekitarnya dapat memuliakan Allah dari peristiwa itu. Baik gagal atau berhasilnya dia. Gitu. Oh, luar biasa. Oke Kak.